Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah kewajiban menjaga lisan. Baginda Nabi SAW kemudian bersabda di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bahwasanya barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyaqul khairan, berkata yang baik, atau liyasmut, atau diamlah. Nah, menariknya baginda Nabi SAW, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpesan di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian keutamaan menjaga lisan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Para ulama Islam kemudian mereka menjelaskan, karena pada hakikatnya ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia ingat bahwa di balik setiap perkataannya, dia kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah kemudian perkataan yang baik atau bahkan perkataan yang buruk itu sendiri. Bahkan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa barang siapa orang melakukan kebaikan meskipun hanya seberat zarrah sekalipun, sebesar apapun, sekecil apapun, bahkan dia melakukan suatu kebaikan, maka manusia akan mendapati ganjarannya. Demikian pula halnya ketika seseorang melakukan suatu keburukan, maka dia pun juga akan mendapati ganjarannya. Nah, apa yang kemudian dibalik makna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Nah, ketika seseorang kemudian beriman kepada hari akhir, maka dia akan ingat bahwa ada Allah yang kemudian maha tahu atas setiap ucapan yang diucapkannya, dan kelak dia akan dihisab, dihadapkan kepada penghisaban atas setiap apa yang dituturkan oleh lisannya. Nah, maka baginda Nabi SAW, para jamaah yang dirahmati Allah, berpesan di dalam hadis yang mulia ini, barang siapa orang meyakini adanya Allah, dan dia meyakini kemudian kelak akan ada hari penghisaban, di mana setiap lisannya, setiap tutur katanya, setiap kata, diksi, kalimat yang diucapkannya kelak akan dihisab, dan kelak akan mendapati ganjarannya, meskipun hanya seberat zarrah, sekecil apapun jenisnya, dia akan mendapati penghisaban dan ganjarannya. Maka Nabi SAW kemudian mengaitkan falyaqul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik, au liyasmut. Para ulama Islam kemudian mereka menjelaskan, Al-Hafidz An-Nawawi mengingatkan bahwa maknanya siapa saja orang yang mengetahui kebaikan dari perkataannya, sama saja apakah perkataan tersebut adalah perkataan yang wajib diucapkan, misal perkataan mengajak orang untuk menjalankan sholat lima waktu, misalnya ketika mendapati ada orang yang tidak sholat, atau perkataan yang kemudian sunnah diucapkan atau bahkan mubah sekalipun, maka dia wajib memperhatikan, memastikan kebaikan perkataannya itu sendiri. Nah, sebaliknya ketika kemudian perkataannya berpotensi mengandung keburukan, menyakiti hati orang, di dalam setiap tutur katanya terkandung diksi yang kemudian menyakiti perasaan orang lain misalnya, maka di dalam Islam, bagi mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, kata para ulama kita, maka hendaknya kemudian dia menahan lisannya, karena terlebih di antara hal yang dipesankan, diperingatkan oleh baginda Nabi SAW, di antara hal yang kemudian bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahanam, salah satunya adalah bahaya lisan itu sendiri. Baginda Nabi SAW ketika memperingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ini merupakan perintah yang pada prinsipnya wajib diperhatikan oleh mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu sendiri. Kita mendapati bagaimana ketika seseorang berbicara, bertutur kata misalnya, kalau kemudian dengan sesama manusia saja, orang kemudian mengucapkan kalimat demi kalimat, yang kalimat tersebut diucapkan tanpa dipertimbangkan, tentu manusia akan rentan terjerumus ke dalam suatu kesalahan. Maka Islam datang dengan ajaran yang paripurna, memberikan kaidah penting di dalam menjaga lisan. Orang hanya ada dua pilihan saja,
apakah dia berbicara dengan pembicaraan yang mengandung kebaikan, mengandung nasihat agama, mengandung ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu kebaikan, atau melarang orang lain melakukan suatu kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri, atau manusia memilih untuk diam ketika ucapannya berpotensi mengandung keburukan itu sendiri. Ini para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk prinsip di dalam penjagaan terhadap lisan yang sangat agung, yang dalam hal ini kalau seandainya orang memperhatikan kebaikan lisannya, atau orang kemudian menjaga lisannya agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat keburukan, menyakiti orang atau mengandung penyesatan informasi misalnya, maka dalam hal ini orang akan selamat dari salah satu hal yang berpotensi seseorang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yakni bahaya lisan itu sendiri. Kita mendapati para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang kemudian hidup dalam keseharian misalnya, kemudian dia bisa menjaga lisannya. Ketika seseorang menjaga lisannya, maka orang lain menyukai dirinya. Lalu bagaimana jadinya kalau kemudian seseorang menjaga lisannya, semata-mata ucapannya adalah ucapan yang mengandung kebaikan itu sendiri, maka ketika Allah mencintai hambanya tersebut, ini menjadi jaminan yang bersangkutan akan dicintai oleh makhluk Allah pula. Ketika seseorang kemudian menjaga lisannya semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena landasan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa di balik setiap lisan ucapan yang dia ucapkan akan ada penghisaban, maka orang tersebut akan memperhatikan betul setiap tutur kata yang kemudian dia ucapkan, bahkan dari setiap kata yang dia tuliskan, karena pada prinsipnya para ulama kita menghukumi sama antara bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Artinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, pada prinsipnya seseorang yang kemudian menjaga lisan, maka dia pun juga akan menjaga setiap tutur kata yang dia tuliskan, karena di dalam kaidahnya para ulama mereka mengatakan wal kitabatu, yang namanya tulisan, ahadul lisanaini, adalah salah satu lisan. Ketika seseorang kemudian menjaga lisannya, maka otomatis dia pun juga akan menjaga tulisannya, menjaga setiap apa yang dia tuliskan dalam status media sosialnya. Ini bagian dari apa? Bagian dari penjagaan prinsip yang agung di dalam Islam, menjaga lisan. Tidaklah orang berkata-kata, melainkan dengan lisan yang mengandung faidah kebaikan itu sendiri, termasuk di dalam setiap tulisan yang dia tuliskan. Para jamaah sekalian, ini merupakan pesan yang agung dari baginda Nabi SAW. Kita amalkan, ini merupakan kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum.